Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna Ayu Mulyani dari kelas 2A, Prodi D3 Teknik Kesehatan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sentral dogma. Sentral dogma merupakan salah satu konsep yang menyatakan bahwa dalam sistem biologi informasi genetik yang terdapat pada struktur DNA diturunkan kepada sel anak melalui proses replikasi DNA dan diekspresikan oleh proses transkripsi menjadi RNA yang kemudian dilanjutkan dengan proses translasi di mana RNA dikonveksi menjadi protein. Adapun replikasi DNA, langkah pertama dalam replikasi DNA adalah untuk memisahkan dua helai. Unzip ini dilakukan oleh enzim disebut helikase. Untaian yang dipisahkan masing-masing memberikan template untuk menciptakan untaian baru, DNA. Enzim yang disebut primase dimulai proses. Enzim ini membuat sepotong kecil RNA disebut primer. Ini menandai titik awal untuk pembangunan untai baru DNA. Enzim yang disebut DNA polimerase hanya dapat menambahkan basa DNA dalam satu arah dari ujung 5 ke ujung 3. Salah satu untuk setiap fragmen dimulai dari primer RNA. Primer berikutnya kemudian ditambahkan lebih lanjut bawah untai tertinggal. Fragmen Okazaki lain kemudian dibuat dan proses ini diulangi lagi. Setelah DNA baru telah dibuat enzim okonjugase menghapus semua primer RNA dari kedua untai DNA. Enzim DNA polimerase yang lain kemudian mengisi enzim fragmen DNA di kedua helai untuk membentuk terus-menerus untai ganda replikasi DNA. Digambarkan sebagai semi konservatif karena setiap molekul DNA terdiri dari yang lama. Untai dilestarikan DNA dan satu yang baru. Kemudian ada yang disebut transkripsi. Transkripsi atau sintetis protein. Protein ini dikenal sebagai sintetis protein, memiliki peran penting dalam tubuh kita, diantaranya untuk transportasi zat, pembentukan enzim, berperan dalam kekebalan tubuh. Ada juga proses terjadinya sintetis protein, yaitu 1. Transkripsi dan translasi. 1. Transkripsi merupakan proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA. Sedangkan translasi merupakan proses menerjemahkan mRNA menjadi protein. Jadi singkatnya, sintetis protein adalah proses DNA menjadi mRNA lalu menjadi protein. Proses transkripsi terjadi di dalam nukleus, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Saat terjadi proses transkripsi, DNA yang terkandung di dalam nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase. Inisiasi terjadi saat RNA polimerase melekat pada daerah promoter gen. Adapun translasi merupakan proses penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi protein. Aturan memasangkan basa nitrogen yang mana pada translasi A, mRNA akan berikatan pada UT, tRNA dan mRNA akan berkaitan pada A, tRNA dan G pada mRNA akan berikatan pada C, tRNA dan C pada mRNA akan berkaitan pada G, tRNA. Translasi juga memiliki 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap inisiasi dimulai saat ribosom terikat pada mRNA. Ribosom akan diarah 5 ke arah 3 ketika sudah menemukan kodon A, U, C, tRNA yang membawa asam amino, metionin, dan antikodon. Kemudian setelah tRNA melekat pada mRNA, maka ribosom unit besar akan terikat bersama ribosom unit kecil untuk melengkapi proses inisiasi. Kesan saya menggunakan buku ajar digital Sentral Dogma ini sangat mempermudah untuk saya melakukan pembelajaran. Juga buku digital ini bisa diakses
dimanapun dan kapanpun. Jadi sangat mempermudah untuk melakukan pembelajaran, terutama pada saat masa sekarang ini sedang pembelajaran daring. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.